Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Komala dengan NPM 19106310801036 kelas 6A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi mengajar kelas 10 SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks eksposisi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, semuanya sudah siap? Dipersilakan kepada Muhammad Yandi selaku ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih kepada Muhammad Yandi yang telah memimpin doa. Baik, Ibu akan melakukan presensi. Yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan dan mengucapkan hadir Bu. Ada Andi Septian, Ari Wibowo, Bella Kusuma, Cantika Dewi, Hanum Mega, hadir Ibu. JJ Jamaludin, Muhammad Yandi, Raya Hartanto, Salsa Pramudia, Wahyu Jailani. Alhamdulillah masih pagi, kok sudah lemas? Ayo, semangat! Semangat untuk terus belajar. Kalianlah sebagai generasi muda bangsa Indonesia, janganlah bermalas-malasan dan harus semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Kalian juga yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus semangat. Sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar materi yang akan dibahas. Adapun kompetensi inti yaitu sebagai berikut. KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar materi yang akan dibahas yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi,
Selanjutnya, Ibu akan menerangkan materi teks eksposisi, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Di sini Ibu menggunakan laptop yang telah terhubung dengan layar proyektor. Apakah sudah terlihat jelas? Baik, sebelum ke pembahasan materi, Ibu mau tanya dulu nih, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Silakan acungkan tangan. Ya, Bella, silakan utarakan pendapatmu. Ya, betul sekali, 100 buat Bella. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi meliputi yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi bisa berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Setiap teks tentunya mempunyai kaidah kebahasaan. Seperti halnya teks eksposisi, di mana terdapat kaidah-kaidah kebahasaan tertentu. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi ialah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan istilah yang berkaitan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Istilah merupakan kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai nama atau simbol yang dengan hati-hati mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu, seperti sains, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Jika topik tentang kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut yaitu ragam bahasa, ragam baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa asing, serta bahasa gaul. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas, disertai dengan konjungsi, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan. Kata-kata tersebut digunakan untuk menyampaikan urutan aksi atau fakta ataupun penolakan terhadap argumen lainnya. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata yang dimaksud adalah memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, dan berpikir. Contohnya ialah sebagai berikut. Tak menyangka, salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya sebagai berikut. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau tidak terkait materi struktur dan kebahasaan teks eksposisi? Sudah mengerti semuanya? Karena kalian sudah mengerti semuanya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu carilah teks eksposisi di internet, lalu analisislah struktur dan kebahasaan teks eksposisi tersebut. Waktu pengerjaan selama 1 minggu, dikumpulkan
bahkan minggu depan. Baik, pembelajaran teks eksposisi cukup sampai di sini. Ibu tutup ya. Terima kasih telah mengikuti kelas Bahasa Indonesia. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah simulasi mengajar kelas 10 SMA mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks eksposisi yang dapat saya praktikkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata serta perbuatan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.